Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Come back sama Enda Wida. Weng Cangcing Di Luntur Channel. Weng. Jangan lupa kasih oli. Oke guys, di kesempatan video kita kali ini alhamdulillah kita udah kedatangan bintang tamu yaitu Bang Amir Crosscheck. Halo, Apa Bang. kabar Bang Amir? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di kesempatan video kita kali ini kita bakal sedikit membahas cerita perjalanan dari sosok Bang Amir ini, merupakan dari skuteris Karet Tengsin yaitu Crosscheck. Oh, iya. Crosscheck singkatan apa sih Bang Amir? Karet Onward Scooter Club. Oke, Karet Owner Scooter Club. Buat teman-teman nyeluntur di medsos, di media yang kepo-kepo tentang perjalanan Bang Amir nih, kita tanya-tanya aja langsung sama orangnya, oke? Oh, iya. Cekidot. Jadi begini Bang Amir, bisa dijelasin nggak Bang, kenapa Abang punya pikiran buat ngejelajahin Nusantara? Kepikiran dari mana tuh, sejak lama atau Baru-baru ini. baru-baru tahun-tahun ini gitu? Kalau awal niatan mah sebenarnya belum ada niatan dari awal pertama jalan kan. Oh, belum ada niatan. Kalau pertama jalan itu kan awalnya ke Sabang. Sabang. Terus habis dari ke Sabang balik lagi lah ke Jakarta. Balik lagi ke Jakarta. Rumah. Habis dari rumah itu udah nggak fokus untuk touring lagi lah. Udah malas Fokus untuk kerja udah selama 3 bulan baru ada pemikiran itu di situ. Anjir. Sabang udah, kenapa yang Marokonya belum nih? Oh, Katanya Marokonya jadi- belum nih. Nah, jadi ada pengenan lah. Iya benar, merasa tertantang juga lah. tertantang. Pengen nge-explore Indonesia lebih jauh gitu. Iya. Jadi kalau untuk keinginan keliling Indonesia itu sebenarnya awalnya kan Sabang nyampe Maroke aja nih niatan Nah, kan. niatan. Nah kebetulan pas nyampe Flores baru ada pemikiran kenapa nggak semua ini untuk keliling Indonesia ya kan, Benar. untuk jelajahin semua provinsi di Indonesia ya kan. Dari NTT lah baru ada pemikiran untuk jelajah semua Indonesia lah, provinsi Indonesia. Itu sepulang dari Maroke. Enggak, belum, itu malah belum sampai. Oh, belum sampai ke Maroke. belum. Cuman udah ada pemikiran untuk ngejelajah. Baru di pertengahan Indonesia lah ibaratnya kan. tanggung ya Bang, Ya. pikirannya mungkin kayak gitu ya. Cang. Nah, pertama kali Bang Amir mau ke Sabang nih, ya kan, kayak namanya kita ya kan, masih ngedengerin apa kata orang tua lah. Ya. Itu gimana buat perizinan dari orang tua tuh Bang Amir bisa ngedapetin izin dari orang tua? Kalau untuk perizinan itu dari sebulan sebelum perjalanan itu izin terus setiap hari. Izin terus tiap hari? Setiap hari izin. Izin setiap hari serius atau sambil bercanda Bang? Nah itulah orang tua nanggepin bercanda, disangkanya bercanda kan. Disangka Orang tua, bercanda. orang tua disangkanya bercanda. Nah pas selang 5 hari baru orang tua nanggepin bener-bener itu Bang. Itu pas Nah, udah bener-bener mau Jadi selama 5 hari itu Bang Amir berturut-turut buat minta izin restu dari orang tua. sebulan malah. bukan 5 Sebulan, hari. bukan 5 hari. Nah Ternyata pas bener-bener restu orang tua penting berarti Bang Amir ya? pas ke 5 hari baru orang tua nanggepin serius itu. Nah nyampe dimarah-marahin gue Bang. Oh, dimarah-marahin Ya, tuh. Mendumel dah tuh. Ya, yang ditakutin orang tua itu kayak yang ke Sabang. Sabang. Sabang nyampe 2 bulan, kurang lebih 2 bulan lah. 2 kemarin. bulan. Nah, jadi yang ditakutin lama lagi di perjalanan kan, orang tua jadi nggak ngizinin. Awalnya nggak ngizinin, Benar. memang diomel-omelin. Selang 4 hari, 3 hari, tetap izin terus, diomelin, omelin. Selang 2 hari baru dapat izin. Oh, dapat izin. Itu pun izin ke Papua. Posisi orang tua entah tahu atau enggak nih Jarak jaraknya Jakarta ya. dengan Papua. Mungkin pemikiran orang tua deket mungkin kan, Iya. jadi alhamdulillah diizinin. Diizinin. Iya. Masih inget nggak Bang Amir sepintas sekalimat 2 kalimat pesan dari orang tua sebelum Bang Amir berangkat buat menjelajah? Kalau untuk ini sih orang tua cuma ini doang, Pesan apa kemarin pesen ini aja. Ya udah jaga baik-baik. Orang yang mama ngizinin gini-gini ini, yang penting jaga diri baik-baik di kampung orang. Udah itu aja sih. Oh benar. Ternyata sopan santun kudu juga perlu ya, karena di jalan Bang Amir alhamdulillah udah ngejelajah 34 provinsi, dan dari pertama awal sampai ke Maroke nggak langsung pulang. Enggak, langsung Bablas? langsung bablas. Dari Maroke ke Dari Maroke langsung ngambil, kan sebelumnya emang Maluku. Iya. Maluku Barat Daya. Dari keluar Papua. Dari keluar Papua ya. Papua ke Maluku Tengah, Maluku Utara, baru ngambil Sulawesi, Kalimantan. Nah, dari situlah masuk Sumatera, selesai lah semua. Alhamdulillah. Oh, oke gitu Bang. Bang, selama perjalanan respon orang tua kayak gimana Bang? Di Kalau perjalanan aja untuk respon, untuk respon atau telepon-teleponan kah? kalau untuk telepon-teleponan komunikasi pasti jalan. Rasa khawatir. Kalau untuk telepon-teleponan pasti jalan, komunikasi pasti jalan, tetap jalan.
Kebetulan itu orang tua pernah suruh balik gitu Bang. Suruh balik di mana? Suruh balik. Itu waktu di daerah mana bang? Baru nyampe Surabaya gitu, posisi baru nyampe Baru Surabaya. mau ada Ah. niatan berangkat ke Maroke tuh. Nah itulah baru masih Pulau Jawa ya kan, Masih udah Pulau disuruh Jawa. balik ya. Pikiran Bang Amir kayak gimana tuh Pak? Suruh balik nih, gue lanjut apa enggak nih ya kan? Ya. Pas waktu itu sih kita pemikiran udah diizinin dari rumah, ya udah lanjut aja terus dah tuh. Terakhir, Nah, padahal itu baru 3 minggu perjalanan kalau Baru nggak salah. 3 minggu. Udah disuruh balik, orang tua Bener. udah khawatir. Udah khawatir. Kata orang tua ya di rumah kan telepon, kok Papua lama banget, jauh nih, gini. Karena Papa mungkin orang tua belum tahu. Tapi kita ngeyakinin aja terus, deket mah dikit lagi sampai gitu aja Oh, ya kan. bener. Di situ Bang Amir ada partner atau emang single fighter? Kalau awal mula perjalanan berdua Bang. Berdua, awal sama perjalanan. kawan satu klub juga. Kawan satu klub siapa namanya? Alif, Bang Oh, Alif. Bang Alif. Nah, Oh, Bang Alif. Itu sama Bang Alif ternyata dari Jakarta sampai ke mana? Sampai ke Maroke. Alhamdulillah Bang Alif nyampe Maroke. Nyampe Maroke. Sama Bang Amir tuh. Iya. Dan di nyampe Maroke kemarin itu kalau nggak salah 7 bulan 8 bulan lah. 7 bulan 8 bulan udah Sampai di Maroke. Nah, kebetulan temen Bang ada Alif urusan ya? keluarga, ya Bang Alif ada urusan keluarga akhirnya terbang deh. Oh, Bang Alif Bang, terbang dari mana? Terbang dari Maroke. Dari Maroke. Ah. Nah, semenjak dari Bang Alif pulang ke Jakarta, Bang Amir itu punya strategi apa lagi dan rencana apa lagi nih dalam rangka jelajah Nusantara? Ngambil rute apa nanti gua kesini dulu, nanti Iya. kayaknya gua kesini dulu nih. Gimana tuh strategi Itulah, Bang Amir? Kalau strategi sih Setelah bisa dari Bang Alif. Strategi sih ngabisin semua Bang. Ngabisin semua. Nah, ya kan awal munculnya keinginan keliling itu kan di Flores Flores, lah. pas lagi berangkat. Nah, itulah. Pas Alif pulang, ya udah kita ngelanjutin perjalanan. Di mana tuh pisah Bang Amir? Di Maroke. Di Maroke. Iya. Dari Maroke Bang Amir kemana lagi? Dari Maroke kita terbang ke Biak, Ke Biak. Iya. Biak Papua. Papua. Bang Amir sendiri udah di situ juga tuh. Udah sendiri. Udah sendiri. Itu posisi Alif udah terbang. Udah sampai Di Jakarta. Biak berapa lama kira-kira Bang Amir? Kurang lebih 2 bulan kemarin. 2 bulan. Karena nungguin akses transportasi Hercules itu kemarin agak tersendat-sendat lah. Oh, karena mungkin di sana juga perizinannya susah kali ya. Perizinannya susah gampang lah. Oh, susah gampang Tergantung lah. niatnya kita Oh, ibaratnya tergantung kan. niatnya kita ya. Kita ada pergerakan insya Allah cepet lah, bisa lah. Dan selama waktu cukup lama di Biak itu Bang Amir isi dengan kegiatan apa, aktivitas apa di sana Bang Amir nemuin kawan-kawan skuteris yang ada di timur sana. Kalau kemarin kita ngisi-ngisi luang waktu itu kan kemarin kan sembari nungguin akses transportasi itu kan Ya. lama kan. Akhirnya kita kerja dulu dong. Sembari nyari-nyari dana untuk lanjutkan perjalanan. Dan bikin perjalanan. Situlah kita kerja di Bengkelas kemarin. Di Bengkelas. Ya, Bengkelas. Ternyata ke Bang Amir setiap menduduki suatu kota atau mampir di suatu kabupaten itu Bang Amir apa aja gitu, serabutan lah apa gitu, termasuk tadi lah kerja las. Kerja las, benar. Kalau untuk kerja sih serabutan sembarang. Sembarang aja gitu. Kalau saya pribadi mulai perjalanan itu kerja mulai dari Surabaya. Surabaya udah kerasa ya Udah udah. ngerasain kerja. Padahal posisi itu masih ada sekitaran uang 300-400 lah. 400 ribu Kebetulan lah. di Bali ada acara, DSC itu kemarin akhirnya kan udah nyempetin kerja situ dulu lah. Sembari masuk acara DSC nungguin sebulan lagi. Jadi ini masih dalam perjalanan ke Maroke bareng sama Bang Alif. Berapa lama Bang kerja di tempat itu Bang? Di klub apa tuh? Nas. Di mana tuh? Yang Oh. di Surabaya. Kalau yang di Surabaya 3 minggu kalau nggak 3 salah. minggu baru lanjut lagi Lanjut perjalanan. Lanjut perjalanan. Dan di Biak Bang Amir kerja ngelas. Jelas. Berapa bulan? Sebulan lebih lah. Sebulan lebih. Sembari nunggu transportasi itu. Oh, sembari ngurus surat-surat Surat-surat. dan Surat-surat ya. keberangkatan Bang Amir. Sembari nyampe tembus itu kan. Sampai kemarin sempat izin juga Bang Amir ceritanya katanya aja. Dan Bang Amir nih selain kerja ngelas, apa aja gitu, apa Bang Amir iseng-iseng menjelajah kota Biak, melihat tradisi budaya dan kearifan lokalnya. Kalau selain kerja, kalau kerja sih kita di mana dana habis ya. Iya, di mana? Di dana habis baru kerja. Kalau untuk di suatu wilayah pasti kita pengen melihat tradisi daerah itu, budaya daerah itu, wisatanya. Pastilah, misalkan kita sampai di Jakarta misalkan. Iya. Nah, nyampe Jakarta itu kita keliling Jakarta dulu, Muter-muter, melihat wisata ya, Jakarta, kayak ada gimana. di Jakarta ya kan. Nah, barulah dari situ baru kita lanjut perjalanan. Nah, sekarang nih mau nanya rute nih. Dari Maroke sampai ngejelajah 34 provinsi ini, rutenya tuh Bang Amir udah rancang dari awal Bang Amir pisah dari Bang Alif atau emang dari Flores? Bang Amir udah
ada pikiran lah nih dari kota ini saya ke kota itu. Kalau untuk rancang rute kemarin kan baru keinginan keliling itu kan di Flores itu. Flores, Nah, disitulah mulai rancang masuk pulau mana dulu ya kan. Tapi Bang Amir nggak tahu waktu Bang Ali pada urusan keluarga, apa itu dadakan? Kalau itu sih emang kebetulan udah dari mungkin sebulan yang lalu lah, udah ada bilang lah sebelum bulan puasa harus balik. Akhirnya dia bilang lah, Bang Alif bilang sendiri, akhirnya udah kita kerja dulu, ngumpulin duit, udah dia terbang. Ke Jakarta. Nah habis dari Biak, apa sih kesulitannya dalam Bang Amir tuh buat akses nyebrang kemana tuh waktu itu habis dari Biak kemana tuh Bang Amir? Habis dari Biak ke Wamena. Ke Wamena? Iya, Jayawijaya. Nah karena banyak nih teman-teman skuteris juga nih bilang jangan bilang lu pernah ke Papua kalau belum pernah ke Wamena. Ada juga pepatah begitu kan? Pernah juga dengar. Kemarin kan sampailah Papua ya kan? Iya. Dari anak-anak komunitas Vespa sono sempet dikompor-komporin sama mereka lah Bang, katanya Dibanyol-banyolin ya, lah. dibanyol-banyolin lah ibaratnya kan. Katanya lo kalau belum ke Wamena berarti belum ke Papua, lo harus ke Wamena dulu. Nah dari situlah gue pengen penasaran ya kan, ada apaan sih di Wamena. Ternyata lah dapet lah di situ Wamena. Yang namanya adatnya, budayanya, semua ada di situ lah. Nah, tingkat kesusahan itu dalam akses transportasi ke Wamena itu apa? Kalau akses ya benar. kalau untuk akses itu, akses darat yang waktu itu belum ada. Belum ada. Kayak sekarang. Kalau sekarang mungkin ada, cuma belum bisa dijalanin. Masih peresmian lah. Belum, itu masih pengeboman aja sih. Masih pengeboman lagi pembuatan bangunan. Kalau kemarin kebetulan akses salah satunya cuma pesawat Hercules. Nah gimana tuh tingkat kesulitannya buat Bang Amir tuh bisa masuk ke pesawat bareng Vespa Bang Amir? Kan kebetulan kita bawa Vespa ya kan. Iya. Nah, alhamdulillah dapat channel-channel dari anak-anak Vespa di situ. Hercules bisa lah bawa motor Vespa. Nah, dari situ kita ngurus-ngurus perizinan, yang namanya surat jalan polisi. Misalkan lah kita dari Maroke mau terbang kemana gitu misalkan. Kita ngurus dari surat kepolisian, surat angkatan udara, polisi angkatan udara, sama surat apa namanya? Penerbangan atau apa pakai? Ya pakai, pokoknya udah dapat 3 rangkap surat itu baru pakai map lah. Pakai map kita ketemu lah komandan angkatan udara. Langsung ketemu langsung ngomong komandannya langsung. Di situ langsung ngomong, nah udahlah langsung kita belak-belakan, kita lagi begini, lagi keliling, pengen ngelihat daerah sini, gini, pengen ngikut naik Hercules, gini. Alhamdulillah dapat izin. Ternyata, tapi Bang Amir pernah dapat penolakan nggak? Kalau untuk naik ke pesawat? Untuk penolakan sih ada. Pas naik ke pesawat Hercules? 3 kali. 3 kali ditolak. Jadi teman-teman Bang Amir ini 3 kali ditolak. Nggak semuanya mulus, men. Nggak semuanya mulus. Ternyata Bang Amir ini 3 kali ditolak ya buat naik ke pesawat Hercules. Dan di situ Bang Amir juga nggak mau kehabisan akal. Ternyata Bang Amir coba untuk nemuin langsung komandan angkatan udara waktu itu. Kemarin pas 3 kali digagalin itu di Biak, Pulau Biak, Papua. Di Pulau Biak. Kita mau terbang ke Wamena, dari kabupaten situlah kita digagalin mulu. Bilangnya pesawat full, pesawat penuh, bilangnya pesawat di sama pemerintahan lagi diinin, ya kan. Udah akhirnya dari 3 kali kita bolak-balik, padahal posisi di situ ada pesawat, cuma kita digagalin mulu. Digagalin terus. Nah, dari situlah kita langsung lah, kebetulan dekat sama komandan angkatan udara. Kita ngobrol-ngobrol sama polisi militernya, kita ngobrol-ngobrol. Nah dari polisi militernya, ya udah kamu terobos kamar pilot. Nah saya dikasih kode. Kamu terobos kamar pilot, kalau mereka orang bandara marah-marah bilang saya, ya kan? Dia udah ngasih. Akhirnya kita berani lah tembusin kamar pilot. Pede aja masuk. Itu bawa Vespa tuh Bang? Bawa Vespa. Dorong ke bandara. Kan kebetulan kan sore ada pesawat kan, sorenya kita datang, bilangnya nggak bisa. Kan subuh terbang nih, kita asal datang aja subuh karena udah dapet inilah dari komandan kan. Bilangnya begini, udah terobos aja gini. Akhirnya berani lah kita terobosin. Diterobosin. Jadi masalah perizinan surat-surat untuk naik ke pesawat Hercules itu emang ternyata cukup sulit juga ya. Susah gampang lah kata Bang Amir ya. Kira-kira kelengkapan apa aja tuh dari segi surat-surat? Terus bisa nyampe ke komandan, Bang Amir bisa nyampe diizinin masuk ke kamar pilot. Itu Bang Amir gimana cara ngusahain apa? Sendiri atau dibantu dari
anak situ? Kalau perizinan kita harus nyediain dokumen dulu lah. Dokumen. Kayak surat permohonan surat permohonan selembar bahwa kita pengen naik Hercules ke daerah tertentu lah ibaratnya kan. Suatu tujuan. Kita lagi keliling begini-gini, di situlah surat permohonannya ada di situ. Terus bikin surat dari kepolisian untuk Vespa naik Hercules, sama surat dari polisi militer juga. Di situ Bang Amir ngejelasin nggak tujuan Bang Amir? Kita ngejelasin kita lagi keliling, lagi begini, alhamdulillah dibantu lah, diperlancar lah. Dipermudah lah. Dipermudah. Sampai bisa naik ke Hercules. Hercules. Nah, dari udah dapet kita 3 rangkap itu barulah ketemu komandan. Ketemu komandan langsung. Komandan langsung ngobrol lah. Ngobrol apa Sama tuh? komandan. Kira-kira Bang Amir waktu itu sama komandan? Kita bilang terus terang lah, lagi keliling begini-begini, pengen masuk daerah ini, Iya. pengen ikut naik pesawat gini-gini. Alhamdulillah dapat ACC dari komandan. Dari ACC doang tuh. Dari ACC. Terus Kita minta coret-coretan dari komandan. buat ngeyakinin. Buat ngeyakinin buat di Coret-coretan bandara. kayak stempel sama gitu. stempel ya kan. Nah, Jadi cara-cara Bang Amir ini kenapa beliau bisa ngomong sama komandan, dia dikasih izin lah untuk bertemu langsung sama komandan, dan di situ dia langsung minta tanda tangan ataupun stempel untuk meyakini nanti di lapangan udara supaya bisa naik ke pesawat Hercules. Kalau untuk budget kira-kira Bang Amir bawa budget berapa juta waktu jalan-jalan ke keliling Indonesia? kalau untuk budget perdana cuma bawa 750.000. 750.000. Oke, buat teman-teman skuteris jangan mana-mana. Buat teman-teman skuteris yang masih mau kepo nih perjalanan Bang Amir dalam edisi Jelajah Nusantara, tetap pantengin terus video kita karena bakal nanti ada part selanjutnya. Oh, iya, Oke, iya. jangan mana-mana ya, tetap pantengin terus channel kita.